Halo guys, nama gue Stefan dari Staff Tech. Dan kemarin banyak banget kalian yang nyaranin gue, Bang, coba buat dong gimana tips cara beli HP bekas di Tokopedia atau Shopee. Tapi Shopee kayaknya gue gak bakal terlalu jago. Mungkin video ini bakal lebih fokus ke Tokopedia, tapi nanti kita bakal visit Shopee bentar. Jadi ya, gue masih rekomen Tokopedia buat jadi pembeli karena diskonnya masih cukup oke lah, masih cukup kompetitif sama Shopee. Jadi ya, kemarin kita udah buat HP bekas worth it. Sekarang kita bakal buat dulu gimana cara lihat kalian belinya dengan benar biar nggak ketipu. Atau ya, yang pastinya video ini nggak bakal ngejamin kalian 100% aman. Ya, bisa dibilang meminimalisir lah. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang belum tahu, mungkin ini bisa jadi saran atau bisa dimasukannya oke juga. Jadi ya, kita langsung masuk aja. Dan juga mungkin kalian bisa lihat ya, nggak ada time code-nya di video ini, cuma ada Tokopedia Shopee karena gue bakal random aja ngomongnya, nggak bakal diurutin karena kalau gue searching juga nggak pakai urutan-urutan gitu. Jadi ya, ini bakal kayak yang ada di otak gue aja biar kerasa kayak podcast seperti biasa. Kita langsung masuk Tokopedia. Jadi keseharian gue sebenarnya ada dua tipe ya. Kalau gue nyari-nyari HP ini sedikit sneak peek aja kalau gue nyari HP buat review. Jadi biasa kalau gue nyari HP buat review, gue nggak ada ide gitu ya. Biasanya gue ke kategori, kita ke handphone dan tablet, dan gue langsung klik handphone aja ya. Jadi biar semuanya ke display, klik handphone. Nah, ini gue zoom dikit aja biar lebih kelihatan ya kalau misalkan nonton di HP. Gue biasanya pengen penasaran apa aja HP-HP yang baru di-upload bekas gitu. Jadi gue nge-recommend kayak gitu kalau misalkan bingung ingin nyari HP apa atau masih bingung kira-kira ngincar HP apa, pengen lihat-lihat aja. Karena gue selalu nge-recommend kalau beli HP bekas tuh dari individual user, bukan toko besar. Karena biasanya kondisinya lebih bagus dan juga overall harganya biasanya sedikit lebih murah atau even significantly cheaper. Cuma kelemahannya kalau beli di individual user kadang itu bisa bener-bener hancur juga, tergantung. Jadi kalian harus jeli ya. Tapi ya, balik lagi, gue biasanya kesini, gue ganti dari paling sesuai ke terbaru, dan gue langsung ganti ke kondisi bekas, dan gue langsung scouting, lihat-lihat apa aja yang baru ya. Nah, kayak gini gue lagi lihat-lihat gitu, ada yang jual S21 Ultra nih, lihat green line-nya insane. Gue biasanya kalau ada yang tertarik, gue langsung pencet middle mouse click biar bisa langsung dibuka di tab selanjutnya kayak gini. Nah, kayak lihat HP ini nih. Nah, fisik mulus tapi ada kayak gini-gini gitu ya. Tapi kita cari dulu yang menurut gue lumayan oke. Gue biasanya kayak lihat-lihat kayak, oh ini ada iPhone 16i, menarik juga harga segitu gitu. Pixel 8 Pro harga segini, menarik juga. Klik tengah gitu ya. 16 Pro nih, original box tapi kayak agak sas judulnya, tapi kita lihat dulu aja. Ini S25 Edge 512 segini, kayak yang menarik gitu. Gue bisa klik tengah aja, banyakin sebanyak mungkin. Dan karena gue malas juga kalau nge-search semua page, gue biasanya nge-search satu di limit sampai di ini nih, sampai di 7. Sampai 7, kelar, besok kita cari lagi. Gue biasa kayak gitu sih. Jadi ya, biar gak numpuk-numpuk juga. Tapi kalau misalnya kalian nyarinya setiap hari gitu ya, gak kayak gue biasanya nyari gak setiap hari sih. Gue nyari kayak bekas gini tuh mungkin, ya bisa dibilang 3 hari sekali lah ya. Sampai page 3 juga udah cukup sih biasa kalau kamu setiap hari nyari. Tapi ya, gue bisa nyari-nyari gini, oh ada Nubia Musik kayak yang terkenal, kita cari sampai 6 aja lah ya. Satu lagi nih misal US23 Plus. Nah, ini agak lucu harganya ya, agak kok murah banget. S23 Plus 8512 4,9, kita cek aja. Oke, segitu aja. Dan gue bisa langsung lihat-lihat gimana kondisinya. Misal kayak iPhone 16e White, oke. Ya, pertama nih, tokonya kelihatan belanja gadget. Biasanya review-review yang dikit gini, jangan selalu lumayan oke juga loh. Kayak reviewnya ini kan ada 165, itu biasanya lumayan sweet spot, biasanya lumayan oke, apalagi ratingnya 4,9, tapi tetap kalian harus cek ya tokonya. Tapi sebelum gue cek, gue lihat dulu deskripsinya. Kalau misal, ini cuma preference gue ya, deskripsinya dia pakai AI, langsung gue skip. Karena ya, nggak tahu, gue kurang serak aja lah, main aman. Tapi ya, ini kelihatannya oke nih, 16i, 8,9, kalau pakai diskon Tokped bisa 8 juta mungkin. Case-nya banyak, tangan pertama, dan kelihatannya ini dari individual user juga ya. Nih, fotonya juga kelihatan real. Oke, kelihatan menarik, gue langsung lihat tokonya. Biasanya gitu. Nah, pas gue lihat tokonya memang dia jual HP-HP atau casing-casing, dan dia jualnya nggak banyak. Justru kayak gini gue biasanya suka. Jadi dia kalau jual tuh gak jarang, dia bukan toko besar yang QC-nya jelek gitu ya, yang QC-nya overwhelming. Ini cuma kayak either individual user atau toko yang dia ngejual personal item gitu. Tapi ya overall gini oke sih menurut gue. Dia rata-rata jual casing dan sisanya jual si iPhone 16i tadi. Nah, ini masalah Tokopedia ya. Tai banget nih kenapa gue benci aplikasi Tokopedia di PC. Suka gitu harus di refresh, dan itu selalu kayak gitu by the way guys. Aneh banget. Tapi ya,
Dan kalau bisa kita reviewnya, kalian perhatiin ya pastinya nama-nama orangnya ya. Dan bisa kita lihat komennya juga, perhatiin. Biasanya ada yang namanya beda tapi komennya sama, itu sus. Ini komennya beda-beda, namanya beda-beda, dan dia ngasih gambar juga, ini juga bagus ya. Jadi kalau udah ngasih gambar, namanya beda-beda, komennya juga beda-beda. Nah ini biasanya legit untuk si reviewnya gitu. Oke, jadi bagus. Sorry guys, ada suara dari Duolingo gue lupa Duolingo, udah hampir dimarahin sama si burung. Nah, seperti itu ya, kita lihat lagi, tetap terus lihat lagi. Second Life New, beda orang, penjual ramah. GP juga lumayan jauh ya, ini berarti artinya dia ngejual kayak personal item, Z10R, N3 Flip, namanya semua nggak ada yang sama loh ini. Ya, ini legit user dan lumayan bagus juga. Dan setelah itu gue biasa langsung balik lagi, dan gue wishlist. Ini salah satu kandidat buat jadi review, dan gue bisa jamin inilah 9 dari 10 ini barangnya oke lah, dan pasti datang aman lah. Untuk seller ya kita nggak tahu di kurirnya gimana, itu gue nggak ada campur tangan ya pasti, tapi untuk sellernya harusnya ini aman gitu. Dapat satu, nah gue lihat lagi ini nih, ini agak harus hati-hati. Cuma 2 reviewnya, 5,0 bisa jadi fabrikasi, I don't know, allegedly. Dan ini tulisannya full set, terpasang I buy win, kebulan 90%, dan unitnya rewrite wajar di harga segini. Fotonya sih cukup oke ya, bisa dibilang dia gambar-gambar ya, nice. Dan kita lihat aja tokonya seperti apa. Cuma satu, dan kalau kita lihat, nah ini gangguan mulu. Duh, ini aplikasi udah nggak niat banget by the way, Tokopedia. Nah ini agak gue bingung jujur ya. Ada 2 rating ulasan, tapi nggak ada ulasan produk toko, dan dia gambarnya juga kayak gini. Di kota Bandung sih ya, tapi dia yang dekat rumah gue harusnya. Nah, cuma yang bikin agak sus juga, nah ini oke juga sih. Dia ada instan, berarti dia di Bandung. Namanya agak, ya namanya sih whatever ya. Deskripsinya sih oke, gue bisa bilang deskripsinya oke, nggak pakai AI. Dan biasanya kalau deskripsi nggak bener itu cuma kayak 1 patah 2 kata, ini bagus. Kelihatannya ya menurut gue, ini cukup oke. Kalau bisa kita cek lagi ya, kita cek tokonya, dia kapan bukanya, dan ini nggak dikasih tahu. Biasanya suka dikasih tahu padahal aneh, tapi ya nggak ada review. Tadi kita udah lihat cuma 1 produk. Ini agak sus ya menurut gue. Ya ini, tapi gue sih lebih ke arah ini legit sih. Dia jualnya legit. Mungkin dia baru buka toko, tapi ya ini leave it to you guys. Kalau gue jujur ngeliat kayak gini, bakal tanya-tanya dulu ke sellernya. Gue bakal tanya ya, seperti hal kayak gini nih, biasa gue nanya Predika, dan gue bakal tanya yang paling penting ya, gue bakal tanya kayak kemulusannya, atau bukan kemulusan lebih tepatnya sih, gue bakal nanya ada minus lain itu, kayak misal shadow gitu ya. Dan gue juga bakal tanya hal lain seperti boleh minta additional foto gitu. Jadi kalian boleh nge-ask aja, nggak usah malu ke si seller, ada foto yang lebih detailnya nggak, boleh minta nggak. Dan kalau misal kalian pengen lebih detail, mungkin kalian boleh minta videonya atau tolong uploadin ke lapak dia biar lebih sure. Gak apa-apa kayak gitu, itu buat bikin kalian lebih trust. Kalau misalnya dia jawabannya oke gitu, nggak ngegas atau nggak, jawabannya kayak 1 patah 2 kata, dia cuma oke kak, atau nggak, aduh kak sorry, ya normal lah jawabannya gitu, nggak kayak orang lagi ngamuk gitu. Itu berarti menurut gue ini legit. Itu dia. Kalau misal kalian merasa ini 50-50, tanya aja ke sellernya, minta foto, minta video. Again, itu bisa difabrikasi juga, tapi itu bisa ya improve safety-nya lah. Kalian bisa lebih percaya dan bisa jadi bukti juga kalau misal sampai ada masalah barangnya. Ya pasti jangan lupa kalau udah sampai barang juga selalu rekam biar bisa refund kalau ada masalah. Jadi ya untuk ini sih gue nggak bakal love. Nah ini 16 Pro, nah ini nih toko kayak gini nih. Toko kayak gini yang menurut gue auto skip, bukan karena toko ini nggak bener ya, cuma ya gue kurang serk aja. Yes, dia baru buka Juli, biasanya dia memang baru jual ya, tapi I don't know. Dia ada video juga nih, kita lihat aja videonya. Dia nggak provide video ya, kelihatan oke. Cuma ya ini memang bisa jadi dia bener, cuma untuk safety gue nggak mau beli toko yang belum pernah jual satupun sih, untuk safety aja. Dan lihat aja deskripsinya, menurut gue agak terlalu singkat, dan dia barang cuma itu doang. Ya pasti nggak bakal ada ulasan. Kalau gue sih kayaknya bakal skip ini, karena walaupun fotonya kelihatan bagus, dan ini juga make sense ya, dia baru banget jualan, tapi ya buat aman gue nggak bakal beli di sini. Again, media gadget review, kalau misal orang ini nonton, lu bisa jadi bener ya, lu memang bisa jadi legit, cuma ini untuk safety aja orang-orang, mendingan beli yang udah ada review dikit lah. Itu saran gue. Next kita lihat S25 Edge.
Nah ini review cuma satu. Gue hoki ya dapatnya yang review dikit-dikit, jadi gue bisa explain gitu, nggak yang bagus-bagus semua. Kita lihat untuk si deskripsinya. Nah ini deskripsinya jujur agak, ini deskripsinya dia sebenarnya kayaknya di AI-in tapi pakai input dia ya. Garansi sampai 10 September, masih lama. Ini sih deskripsi gue bisa bilang masih fine, cuma ya oke lah gitu. Dia ngasih tau pemakaian pribadi, good. Dan foto-fotonya juga komplit ya, semua sisi kelihatan. Boxnya juga diliatin, penting banget. Sampai dalam-dalamnya juga diliatin. Foto sih ini paling mantep dari semua. Dia cuma satu barang, dia cuma ngejual satu ya. Apakah bisa lihat ulasan lainnya? Nggak bisa juga. Nah ini menurut gue sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang tadi apa sih yang tadi itu, Google Pixel. Kalian tanya-tanya dulu aja, minta foto lebih detail, obrolin dulu. Biasanya kalau sellernya kayak cepet respon gitu ya, bisa jadi bener. Liatin juga, minta video-video barang dan kawan-kawan biar lebih bagus. Overall tanya-tanya dulu aja biar aman sih, itu menurut gue. Seperti sorry guys, ada biasa saudara gue kalau kedengeran di luar kadang suka agak gila omongannya, jadi sorry about that. Biasalah kalau hidup lagi susah harus ketawa-ketiwi ya. Anyway, kalau misal kita mau selanjutnya, kita lihat Nubio Musik. Nah ini cocok banget nih, ini kayak toko yang lumayan banyak jual. Kita lihat ya, deskripsi simple tapi ini sih udah pas, udah oke menurut gue. Ya agak sas, gambarnya cuma satu, I don't know why. Ini menurut gue paling the biggest no-no banget. Gue gak ngerti kenapa orang bisa, orang kayak gini nge-upload satu gambar bisa di-upload, giliran gue nge-upload 3 gak mau. Coba sih, Tokped tai banget. Anyway, balik lagi. Nah ini penjual besar kelihatan ya. Ini kita refresh dulu, Tokopedia man, fuck you. Nah ini penjual besarnya pastinya bisa kita lihat. Kalau besar gini biasanya harganya lebih mahal dari HP bekas individual. Jadi gue biasanya cari lagi yang merek sama, bandingin dulu ini worth it atau enggak. Kalau beda cuma 100-200 ribuan, oke, tapi di atas itu instant skip. Dia jual macam-macam sih, bekas sama baru juga dia jual ya. Tapi overall ini toko asli gitu, bukan jual individual. Cuma toko asli juga ada oke, ada toko asli yang dia ngejualnya dari orang gitu. Kayak nanti gue bakal liatin ya beberapa toko yang dia tuh kayak ngambil dari orang dan kayak apa ya, kayak ngasih jasa jual gitu loh. Itu menurut gue cukup oke juga, tengah-tengah lah. Nanti kita lihat deh. Nah untuk ulasan kita lihat aja dulu. Ulasan beda-beda orangnya, ada yang bilang minus, mungkin deskripsinya kurang lengkap. Tapi overall ini organik ya, jadi ya tokonya bener, barangnya mungkin kalian kalau misal agak kurang serak karena cuma satu foto, tanya aja, pengen foto yang lebih detail, harusnya sih dia kasih ya, kalau orang normal pasti dikasih. Tapi kalau gue sendiri, ini pasti bakal nanya dulu sebelum beli gitu. In general gue bakal nanya semua ya, tapi rata-rata gue bakal nanya tuh ready atau enggaknya. Kalau ini gue bakal nanya yang lain-lain. Last but not least, nah ini yang gue penasaran, S23 Plus. Garansi Inter, pantesan. Nah pasti ada itunya ya, ada caveatnya harga segini. Tapi ya ini kayaknya toko besar sih, sama kayak yang tadi ya, tuh toko besar mirip-mirip lah, mirip-mirip ini toko besar yang jual banyak HP ya. Jadi gitu gue biasanya kalau misalnya nyari HP gitu, kalau misal dari search bar kayak gini. Nah kira-kira gimana kalau misal kita mau nyari yang kita ingin langsung? Misal gue mau beli apa ya, Xiaomi 15T Pro ya, yang harganya udah mulai agak sulit nih, nah Tokopedia jujur semenjak gue lupa lagi ya, search barnya hancur banget. Kalau kita urutkan ke terbaru sama bekas itu biasanya nggak ngaruh, dia nggak bakal ngasih yang terbaru. Pokoknya nggak tahu kenapa jadi hancur lebur. Jadi kalau gue biasanya cari dulu, dan ada beberapa toko besar yang gue sering lihat seperti ini nih, Trusted Gadget, Purplecell, ZR Phone, Saxo Cell, ini yang gue sering lihat, dan mereka menurut gue harganya kadang mahal kadang murah. Tapi kalau kondisi sih ya, terutama mereka bertiga nih, Saxo, Purple sama ZR Phone, mereka kondisinya rata-rata sih mulus-mulus semua. Cuma harganya memang ya pasti lebih mahal daripada individual user, wajar lah ya gitu. Kalau individual user kan gak usah hitungin margin. Tapi bisa kita lihat nih, paling murah ada yang jual di segini ya. Rumah service ini yang paling oke, Gadget Tilas. Nah, produknya dia jualnya ya jual satu gini oke juga, bisa jadi bagus. Cuma rata-rata ya ini toko yang not bad menurut gue ya. Tokonya juga nggak sebesar kayak ZR Phone dan Purplecell. Cuma gue jujur ya, kalau misal ngelihat yang reviewnya kayak 7 bulan lalu gini, agak sas sih jujur, agak malas beli gitu. Mungkin memang dia gak laku aja, tapi kalau gue, karena gue bener-bener ingin play it safe gitu,
gue biasanya nggak beli. Kalau maksimal 1 bulan lah review. Kalau lebih dari itu, I ain't buying it. Jadi ya, tapi ini oke sih sebenarnya untuk masalah kalian bisa tanya-tanya juga kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian mau lihat yang paling baru, kita lihat apakah bekerja ya. Biasanya ini suka nggak mau nge-show sama sekali. Ini masa pakai 3080 Ti, websitenya tai gini nge-lag. Oke. Terbaru 15 tab Pro, dan bisa kita lihat ya, gue udah ngasih terbaru, ngasih bekas, nggak ada bedanya search bar-nya. Sama aja kayak tadi, malah ya hancur lah search bar-nya. Jadi ya nggak kayak dulu Tokopedia. Kalau misalnya kalian mau nyari HP bekas langsung direct search, pengen nyari terbaru, kadang amburadul kayak gini. Makanya gue kalau nyari HP yang ingin baru, gue biasa langsung kayak tadi ya, langsung di kategori terbaru, itu biasanya langsung akurat. Kalau gini dia jelek, gak bekerja. Itu makanya gue lebih suka yang pertama tadi, nge-search HP bekas daripada spesifik gini. Spesifik gini pasti yang muncul yang gede-gede semua, yang agak mahal, kalau scroll malah makin amburadul harganya. Itu gue kurang suka. Jadi ya seperti itu. Dan overall gue sih kalau nyari HP kayak gitu ya. Dan kalau misalnya dapat, yang pastinya gue selalu claim dulu Tokopedia Plus biar dapat diskonnya. Itu yang paling penting. Dan pakai cashback juga, terus langsung beli. Tapi yang pasti gue bakal cross check dulu. Tapi overall kalau gue nyari HP jujur kayak gitu lihat-lihatnya. Yang harus diperhatikan dan kawan-kawannya seperti itu. Tapi nggak cuma itu juga yang gue perhatiin. Selain dari itu, kalau misal kita nanya ke orang ya, ada beberapa yang kalian harus tanyain yang wajib banget menurut gue sih. Yang pertama yang harus kalian tanyain, kemulusannya, walaupun itu udah ada tulisannya kemulusan 97%, tapi tanya lagi aja, Bang, ini mulus bener no minus kan? Biasanya ada beberapa seller yang disumputin gitu. Terus kedua, minta foto lebih, itu bagus. Terus yang ketiga juga, sinyal, pastiin itu aman. Terus pastiin layarnya nggak ada shadow. Ada beberapa toko yang dia lupa nyantumin kalau shadownya itu ternyata ada di layar. Jadi ya, itu hal-hal yang harus dikasih tahu. Dan ya, untuk masalah kayak bener atau enggaknya, tadi gue udah jelasinnya seperti itu. Baru tanya step 2 dan boleh kalian beli. Jadi sebelum kita switch ke Shopee, gue ada beberapa toko yang bisa dibilang ini toko tengah-tengah. Jadi antara individual user, tapi dia toko besar. Jadi ya tadi gue bilang ya, ada beberapa toko yang gue suka lihat, yaitu pertama True Fine Store. Gue nggak tahu ini toko masih ada atau enggak, tapi dulu gue sering beli di sini. Oke, sayangnya udah nggak ada. Kayaknya ke band gitu ya toko. So sad ya. Padahal itu goated loh, udah nggak ada. Oke, baru tahu gue. Hello Gadget New. Nah ini nih, Hello Gadget. Ini yang menurut gue cukup oke juga. Dia jualan nggak sih? Kok kosong? Nah ini nih, Hello Gadget, dia cukup bagus juga menurut gue. Gue follow barang-barangnya, memang dia honest saja. Kalau misal barang-barangnya hancur, ya dia nggak postnya bakal hancur gitu. Kayak ini nih, mati total apa, dan biasanya dia ngejual dari individual user terus dijual ke dia gitu. Hello Gadget tuh. Cuma nggak tahu dia ada store satu lagi dah kalau salah yang baru. Ini ada nggak ya? Apa udah tutup juga? Banyak yang tutup ya toko ya di Tokopedia. Tapi ya di Hello Gadget itu menurut gue not bad juga ya. Dan yang pastinya yang paling gue suka toko ini, bukan sponsor ya, Orange Shop Tokped. Ini this is the goat kalau misalnya kalian suka nyari Google Pixel bekas gitu. This is the one. Cuma sayangnya dia sekarang stoknya dikit banget. Cuma ada Pixel 8 semua, 8 Pro. Sayang banget. Dia sempat jual Pixel 10 langsung habis. Ada 7, 6 waktu itu, ada 9 juga habis. Tapi ya, kalau misalnya kalian ingin Google Pixel yang harganya memang ini kelihatan mahal ya, tapi ini dia bukan rewrite, dia bea cukai aman, jadi nggak ada masalah. Untuk masalah kayak email lah, eSIM lah, bisa semua, nggak ada masalah. M-banking pasti bisa. Kalau mau aman, HP utama di Orange Shop menurut gue paling oke untuk sekarang. HP ini juga rata-rata sih mulus banget. Again, bukan sponsor. Ini gue suka beli dari dia dari zaman Pixel 3 sampai sekarang sih. Unitnya rata-rata bagus-bagus ya. Ada beberapa yang anomali, tapi kayaknya cuma satu deh Pixel 3a doang. Sisanya aman aja. Kalau misalkan lihat gue nge-review Google Pixel yang pakai box ya, itu gue beli dari sini. Buat yang penasaran seperti itu. Itu aja sih menurut gue yang gue bisa jelasin ke kalian. Ya, jadi ya summary-nya di Tokopedia. Kalau misalnya mau cari, gue rekomen kalian cari dari kategori yang tadi ya. Cari HP bekas, karena kalau direct harganya kurang oke. Yes, memang kalau nyari dari elektronik dari langsung gitu ya, dari kategori, kalian nggak bisa langsung nyari yang kalian inginin. Tapi chance dapat HP yang bagus, harganya oke, dari experience gue lebih gede. Tapi kalau misalnya kalian nggak apa-apa mau rugi sampai 500 ribuan,
langsung di search bar juga oke. Dan kadang kalian mungkin bisa muncul HP yang bekas baru di-upload, tapi itu jarang sih. Dan ya sebenarnya HP kayak gini juga nih, dari Purpose dari ZR Phone itu oke. Cuma ya bisa kita lihat harganya agak random, kalian harus lebih teliti aja. Tapi ya untuk toko-toko kayak gini biasanya sih aman aja, cuma biasanya dia suka bau rokok, itu aja kelemahannya. Ya seperti itu. Dan bagaimana untuk Shopee? Jujur, gue kalau Shopee ini jarang pisan bisa dibilang. Itu nomor telepon publik ya by the way, kalau misalnya nanya. Semua orang tahu ada di YouTube gue juga. Tapi ya untuk di sini sih gue biasanya hanya beli yang baru ya, HP baru, yang gampang lah bisa beli di official store. Tapi kalau mau beli HP bekas juga, ini sebenarnya mirip-mirip kayak si Tokopedia, cuma agak sulit ya kalau misalnya kita mau cari misal Xiaomi 15T Pro aja, samain aja kayak tadi. 15T Pro nih. Soalnya ada suara motor nih, keras banget. Dia jual yang bekas juga, cuma yang bikin oke sama Shopee, dia search bar-nya actually working gitu. Bisa kita lihat actually bekerja. Jadi kita bisa langsung di kategori mobile phone, ya. Nah tuh, dia actually bekerja. Dia bakal ngasih yang paling baru di upload gitu. Yang bekas edisi juga oke-oke menurut gue. Cuma di Shopee itu banyak yang baru barangnya, jadi kalian suka ke-mix. Tapi overall bisa kita lihat nih ya. Makanya gue lebih prefer kalau nge-search pakai search bar tuh yang baru. Jadi kalau misalnya kalian ingin nyari spesifik gitu ya, spesifik HP, mending di Shopee. Kalau misalnya kalian mau nyari masih bingung gitu, di Tokopedia menurut gue lebih oke karena dia bisa ngelihat semua HP bekas dengan oke. Menurut gue UI-nya juga lebih enak dilihat. Tapi kalau misalnya spesifik di Shopee, karena bisa kita lihat nih, kalian bisa lihat nih. Ya, kelihatan ya, ini belum pakai diskon Shopee, ada yang jual Xiaomi 15T Pro 8,9. Again, ini nggak ada rating ya. Follower 15, kita bisa cek juga dia jual apa aja. Overall kelihatannya sih not bad ya. Ada 11 rating. Orangnya beda-beda. Kelihatannya toko baru, ini kelihatannya toko yang lumayan oke nih. Orang beberapa jual ya, dan harganya kompetitif. 8,9. Ini kenapa gue lebih suka jual atau beli di toko yang walaupun toko besar pun dia ngambil dari individual user, karena biasanya harganya juga lebih murah dari toko besar biasa sih menurut gue. Nah, oke ya, kurang bagus. Deskripsinya gimana? Deskripsinya agak sedikit sus jujur ya. Tapi yang atas ini yang bener nih. Ini cuma dia copy paste aja. Ya ini kelihatannya oke. Again, sama seperti Tokopedia, tanyain semua dulu. Tanyain kalau bisa minta gambar tambahan yang gak ada di sini. ABCD, seperti tadi gue bilang dari awal, udah berapa kali saya berbusa. Semua tanyain, udah percaya, coba beli gitu. Itu aja. Ada Discord, sorry. Seperti itu. Jadi ya, Shopee sih gitu aja karena gue jarang beli juga. Tapi kalau misalnya kalian mau beli bekas di Shopee, enakan direct kayak gini ya. Jadi kalau misal in summary gitu, gue jadi kalian, kayaknya gue kalau misal pakai Shopee, gue bakal pakai untuk spesifik HP. Misal gue udah tahu gue pengen Sharp Aquos R10, gue langsung cari Shopee. Tapi kalau misalnya gue masih bingung ya, pengen review HP apa gitu, pengen nyari-nyari HP, ya gue di Tokopedia seperti biasa, ke kategori handphone, terus kita ke urutkan terbaru, langsung ke bekas. Gitu aja sih, gue nggak mau lama-lama juga, ini gue udah berapa lama record. Seperti biasa 20 menit, fuck gak kerasa. Tapi ya gue suka sih ngobrol kayak gini. Itu aja saran dari gue. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang miss gue ya, kalian masih ada pertanyaan, komen di bawah, gue bakal jawab seperti biasa. Dan thank you for watching. Mungkin minggu depan kita bakal buat 1-2 juta HP bekas yang worth it ya. Stay tune aja kalau misalnya kalian mau lihat, komen di bawah. Tapi ya, cuma segitu aja, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan. Goodbye.